Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi zodiak ya. Aku akan menarik energi zodiak untuk zodiak Gemini periode April 2025. Aku akan menarik energi general kalian Gemini, karir, keuangan, pesan semesta. Apakah manifestasi kamu terwujud di bulan April dan juga pesan angka atau numerologi. Oke, karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semua Gemini. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya? Karena dari energi yang ketarik bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi, jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi, atau bisa cek linknya di deskripsi, dan juga bisa langsung aja ke WhatsApp, nomornya ada di deskripsi. Oke, aku tarik energi generalnya dulu untuk Gemini di bulan April. Energi general Gemini di bulan April. Oke. Di sini aku dapat energi kamu trust. Jadi, apa yang kamu yakini itulah yang akan terjadi ya. So, selalu yakini hal-hal baik, hal-hal yang positif ya, segala sesuatu harapan-harapan baik. Dan kalau kamu yakin, kamu percaya, itu pun akan terjadi. Nah, mungkin juga di sini dari energi trust ini kamu akan mencoba mempercayai gitu ya. Jadi kayak gini, daripada kamu selalu overthinking, daripada kamu jadi negative thinking ya, daripada banyak pikiran, ya udahlah aku coba menanamkan kepercayaan aja. Nah, bisa jadi ke pasangan kamu, keluarga, mungkin anak ya, atau partner kerja, rekan kerja ya, atau mungkin dalam pertemananmu. Oke. Next ya, kita lanjut. Creativity. Gemini. Cakra mahkotamu atau cakra ketujuh menyala. Semakin aktif ya. Beberapa mungkin yang belum aktif akan aktif ya. Maksudnya gimana, Kak? Jadi ketika cakra mahkotamu menyala, cakra mahkotamu telah aktif, di situ akan ada banyak ide-ide brilian, gagasan, dan kamu akan menjadi lebih kreatif. Karena dari ide-ide itu bisa kamu realisasikan menjadi sebuah karya. Nah, terkadang kita terlalu sibuk ya, jadi aku ada ide ini, itu. Karena terlalu sibuk kita jadi lupa. Nah, supaya nggak lupa, sebaiknya kamu catat aja di jurnal ya. Kamu catat aja di buku catatan kamu, atau mungkin simpan di HP ya, whatever apapun itu. Supaya ketika mungkin kamu ada waktu longgar, kamu bisa cek lagi, oh iya aku dulu pernah ada ide kayak gini gitu. Nah, dengan cakra mahkota kamu yang aktif, kamu akan lebih mudah menemukan solusi atau jalan keluar ketika kamu dihadapkan pada masalah atau hambatan. Oke. Aku ambil aja yang jumping ya. Intuition. Gemini. Intuisimu juga semakin aktif, semakin kuat, semakin tajam. Untuk itu jangan pernah abaikan petunjuk apapun itu dari intuisimu. Jadi ketika kamu, jadi ibarat GPS ya, ketika kamu mau berjalan, kamu mau melangkah, bertindak, mengambil keputusan ya, selalu ikuti apa pesan yang masuk ke intuisimu. Ya, kita semua nih punya intuisi, tapi terkadang kita abai. Nah, ketika kamu sedang dalam kebingungan, atau sebenarnya kamu nggak bingung-bingung amat gitu, karena kamu ingin melakukan sesuatu hal, udah dengerin aja gitu. Oh, sepertinya kok kayak ada yang nyuruh aku harus begini ya. Nah, itu follow aja, itu intuisimu. Karena intuisi itu nggak pernah menyesatkan kita, selalu jujur. Ya, biasanya yang menyesatkan kita itu malah ketika kita suka banyak nanya ke orang, bingung ikut sana, ikut sini, ternyata salah, akhirnya sadar.
Padahal aku nih maunya aku ke kanan. Ngapain aku dengerin semua orang bilang kiri, kiri, kiri. Ternyata aku malah tersesat. Nah, contohnya seperti itu. Kita semua pernah mengalami itu. Aku pun juga sama ya. Makanya berlatih untuk lebih percaya intuisimu daripada omongan orang. Oke. Determination. Gemini, energimu di bulan April ya. Kamu tuh semakin full power. Kamu punya tekad bulat untuk mencapai target kamu atau ingin mendapatkan apa yang kamu harapkan atau cita-cita kamu ya. Di sini bukan berarti terobsesi, tapi apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang kamu pasti punya visi misi kan dalam hidup. Nah, di situ kamu punya tekad bulat. Jadi udahlah pantang menyerah. Kamu terutama di sini ada creativity ya. Kamu selalu punya cara untuk mewujudkan itu. Oke. Next, kita lihat lagi ya. Space. Ada momen dimana Gemini kamu butuh space ya, butuh ruang untuk dirimu sendiri. Mungkin ada momen-momen ketika kamu lagi nggak pengen diganggu, kamu pengen pergi sendirian, jalan sendirian, atau ketika kamu ingin menyelesaikan pekerjaanmu, tugas-tugas kamu dengan cepat ya. Mungkin kamu butuh sendiri supaya lebih fokus, nggak ada gangguan-gangguan. Atau memang sekedar untuk menenangkan diri, melepaskan energi-energi toksik, energi-energi negatif, atau mungkin refleksi diri, introspeksi, dan mengevaluasi diri sendiri. Ya. Oke, next sekarang kita bahas tentang karir. Bagaimana karir Gemini di bulan April? Bagaimana karir Gemini di bulan April? Three of Diamond, dokumen. Buat Gemini yang lagi cari kerja, baik kamu yang jobless ataupun yang memang kamu udah ada kerjaan, mungkin kamu ingin masa depan yang lebih baik ya. Aku rasa di bulan April kamu bisa dapatkan itu. Di sini ada semacam kontrak kerja atau komitmen. Beberapa ada yang ya kayak menandatangani SK, surat keputusan gitu ya, atau surat kontrak karena jabatan kamu naik. Nah, mungkin kamu yang berbisnis, di mana kamu akan dapat kontrak kerjasama ya, semacam job atau orderan gitu ya untuk bisnis kamu ya. Ada juga peningkatan level, jadi maybe kamu saat ini masih karyawan kontrak ya, nanti ada peningkatan level kamu sebagai karyawan tetap atau ada perpanjangan kontrak. Oke. So ini good news ya. Four of Heart ya, void. Akan ada banyak perjalanan yang kamu jalani terkait dengan kerjaan ya, semacam mungkin dinas luar kota, atau kamu ekspansi, atau sekedar survei atau observasi, atau memang kamu harus menemui klien atau customer di luar kota, atau memang ada tugas bahkan ke luar negeri, atau bisa juga kamu harus menghandle suatu project atau kerjaan gitu ya, yang aku rasa agak jauh ya. Ini bisa aja nggak cuma luar kota, bisa aja luar pulau bahkan luar negeri. Oke, next. Ten of Speed of Security. Beberapa hal di pekerjaan kamu mungkin akan menemui hambatan, bukan kegagalan ya, lebih ke hambatan atau halangan, atau beberapa urusan kamu delay, mesti tertunda. Tapi jangan khawatir, selalu ikuti petunjuk dari intuisimu, dan karena cakra mahkotamu telah aktif, jadi sekalipun ada hambatan atau halangan, kamu selalu bisa untuk mencari solusi atau mendapatkan solusinya. Oke. Next, King of Heart. Terkonfirmasi lagi beberapa Gemini, terutama yang maskulin ya. Ada konfirmasi di sini bahwa kamu bakal naik jabatan ya. Dan beberapa hal
kamu akan berdealing dengan energi King of Heart maskulin. Dia adalah seseorang yang ramah, friendly, helpful, selalu bisa membantu, nggak hanya mensupport gitu ya. Nah, ini sosok yang fleksibel, jadi nggak kaku, nggak strength gitu ya. Bisa ini sosok dari bos kamu, klien atau customer, atau rekan kerja kamu yang lebih senior ya, yang bakalan selalu bisa mensupport atau ngebantuin kamu ya. Bisa juga klien atau customer. Wah, ini sih gambaran seseorang yang positif banget gitu, gambaran orang baik lah, katakanlah seperti itu. Oke. Ya, Prince of Heart hampir sama seperti King of Heart, cuman kalau Prince ini usianya masih muda banget ya. Jadi kalau misalkan kamu tuh owner, pengusaha, atau kamu seorang leader, ya ini bisa staff kamu, anak buah kamu, atau mungkin kamu udah senior di kantor, ini bisa junior kamu, bahkan bisa juga klien atau customer, atau mungkin pegawai baru ya, yang bisa mensupport kamu. Energinya sama seperti King of Heart ya, seseorang yang fleksibel, pandai bergaul, pandai beradaptasi, friendly, ramah, ringan tangan gitu ya. Memang dia suka menolong karakternya, dan dia sangat open minded, terbuka gitu. Seseorang yang extrovert ya. Oke, next kita lihat untuk keuangan ya. Keuangan Gemini di bulan April. King of Button. Ada peningkatan dalam hal income di sini karena hasil dari kerja keras kamu dan bagaimana cara kamu memanage keuangan kamu. Kamu mengontrol diri, mengontrol bagaimana pemasukan dan pengeluaran itu, sehingga kondisi keuangan kamu di bulan April itu jauh lebih baik. Oke. King of Cups, rezekimu ngalir ya. Jadi dari apa yang kamu kerjakan, kreativitas kamu tuh selalu bisa jadi cuan ya. Ibaratnya mungkin nggak yang langsung banyak gitu, tapi rezeki keuangan itu masuk tuh ada aja gitu, seiring dari kerja keras dan kreativitasmu. Yap. Kita lanjut. Wow, kenapa ya mesti ada The Tower Gemini? Nggak apa-apa. Jadi gini, mungkin sekitar pertengahan bulan ya, sampai akhir bulan gitu, bakal ada pengeluaran yang sangat besar. Nah, ini sifatnya itu bikin kamu tuh shock ya. Jadi kayak ada shocking moment gitu ya, dimana kamu kaget, loh aku harus membayar ini mungkin denda, ini mungkin penalti, atau kamu ngerusakin barang mesti ngeganti, atau mungkin handphone kamu atau alat elektronik yang lain rusak, jadi kamu harus beli baru. Pokoknya ada aja sesuatu hal yang tidak berencana, yang sifatnya mendadak, kamu tuh harus mau nggak mau tuh keluar duit banyak tuh gitu. Tapi jangan khawatir, karena di sini aku lihat dari gambaran King of Button, kamu tetap bisa menghandle ya, sekalipun ini sangat drama. Oke, kita lihat lagi. Page of Swords. Akan ada banyak peluang yang bisa menjadi jalan pembuka untuk kamu mendapatkan cuan ya, atau kayak ada penghasilan tambahan gitu loh di luar pemasukan dari pekerjaan inti kamu. Dan aku rasa sih setelah ada ini ya, The Tower ini, Tower moment, kamu akan lebih hemat ya, lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang ya. Jadi kayak menahan untuk nggak foya-foya dulu. Nih, Knight of Swords. Ya, keuangan Gemini bukan berarti kekurangan, tapi memang sih pemasukan dan pengeluaran tuh kayak sangat cepat gitu ya. Cepet dapat, tiba-tiba harus ngeluarin duit gitu, nanti dapat lagi ya. Sebenarnya overall aman, cuman ya mungkin sebagai kewaspadaan atau antisipasi, jangan kaget kalau tiba-tiba harus keluar duit mendadak nih ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta
untuk Gemini di bulan April. Pesan semestanya adalah mending. Mending yang artinya perbaikan, makna pentingnya pengampunan, menebus kesalahan, penyembuhan setelah pertengkaran. Pesan sang orakel, setiap kali kita terluka dan membiarkan luka itu melewati kita tanpa pemahaman dan integrasi, kita mengumpulkan beban yang tidak diinginkan. Hal ini membuat kita terbelenggu pada hal-hal yang perlu kita sembuhkan. Rasa sakit, kenangan, gema dari rasa kebencian, dan argumen yang kita ulangi berulang-ulang. Sekaranglah saatnya untuk memperbaiki keretakan, menyembuhkan luka, dan melepaskan luka lama untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Sekaranglah saatnya untuk memaafkan, melepaskan, berdamai, dan menebus kesalahan kepada orang lain. So, bebaskan dirimu. Pesan dalam relationship, kamu telah datang ke tempat di mana pengampunan diperlukan jika kamu ingin melangkah maju, terpisah atau bersama-sama. Kamu dan orang lain masih mengalami dampak dari luka yang mempengaruhi semua yang kamu lakukan, bahkan jika kamu tidak menyadarinya. Energinya perlu dibersihkan. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjembatani kesenjangan ini? Menutup hati bukanlah jawabannya. Kamu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka ini. Tanyakan pada dirimu, apa yang akan dilakukan cinta? Hanya kebaikan yang akan datang dari pengampunan dan perbaikan yang jujur, ya. Jadi, jika kamu sedang mengalami keretakan dalam hubunganmu, waktunya untuk memperbaiki hubungan, mengampuni, dan ya masing-masing harus atau mesti berusaha untuk sama-sama memperbaiki diri, ya, cooling down, saling sharing, bicarakan dengan tidak berargumen, tapi lebih ke diskusi yang sehat, ya. Oke, selanjutnya pesan dalam hal rezeki, kerjaan gitu ya, atau bisnis. Setiap orang pernah melakukan kesalahan yang sangat buruk. Kamu mungkin menyadari bahwa dalam mengejar sesuatu yang cantik dan berkilau, kamu kehilangan pandangan akan kemakmuran jangka panjang dan berkelanjutan. Terkadang kamu membuat pilihan yang awalnya tampak bagus, tetapi akhirnya berujung pada kerugian atau kegagalan. Saatnya memaafkan diri sendiri dan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Kamu bisa memulai lagi, lebih bijak dan lebih dewasa. Perjalanan menuju kelimpahan sejati bisa jadi berliku-liku. Tebuslah kesalahan kepada siapapun yang mungkin telah kamu sakiti selama ini, terutama dirimu sendiri. Maafkan mereka yang mungkin telah memanfaatkan kamu. Lepaskan dan belajarlah dari ini. Kamu sekarang jauh lebih dekat untuk mencapai kemakmuran yang benar-benar memuaskanmu. Tidak ada yang pernah hilang atau terbuang ketika kamu melihatnya dari perspektif yang positif. Oke. Nah, selanjutnya, jika saat ini sedang ada yang kamu manifestasikan, ya, entah itu dalam hal keuangan, karir, bisnis, hubungan, percintaan, mungkin yang terkait dengan keluarga atau dirimu sendiri. Yuk kita coba bertanya kepada para malaikat. Apakah manifestasimu di bulan April terwujud, ataukah ada pesan ya atau saran yang bisa kamu lakukan atau kamu coba gitu. Nah, let go ya, artinya apa? Ketika di bulan April ada manifestasimu yang belum bisa terwujud,
tinggalkan ya. Artinya apa? Semesta sedang menyiapkan sesuatu hal yang lebih baik. Jadi jangan bersedih, jangan berputus asa, jangan memaksakan diri lagi. Kalian kan pasti dalam hidup ini kan nggak cuman melulu manifestasi jodoh, doi gitu kan, percintaan, pasti banyak hal ya yang mesti kita capai ya. Nah, mungkin salah satunya ada yang belum bisa terwujud di bulan April, so para malaikat memberikan pesan udah tinggalkan aja, nggak perlu untuk dipaksakan lagi karena semesta sedang menyiapkan sesuatu hal yang lebih baik buat kamu. Oke. Nah, yang terakhir kita lihat pesan angka atau numerologi. So, ini pesan dari angka berapa? Ini juga bisa menjadi angka keberuntunganmu. Oke. 53, 53, cherry blossoms. Wow, aku rasa ini pesannya so sweet ya. Soalnya base colornya ini apa? Pink, apa nih, warna-warna pastel gitu kan. Yuk kita lihat. Bunga sakura 53 ya. Adalah gambaran kegembiraan. Bunga sakura melambangkan pembaruan dan sifat kehidupan yang lembut. Bunga ini melambangkan kehidupan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Dan saat bunga ini mekar, ada perayaan di bawah pohon bunga sakura. Ini adalah adat istiadat Jepang yang namanya hanami, yang berarti melihat bunga. Mengambil kartu ini menunjukkan bahwa tergantung pada keyakinan dan sikap positif atau negatifmu. Nah, bisa jadi keberuntungan di masa depanmu atau justru sebaliknya. Berusahalah semaksimal mungkin untuk tidak menyerah pada pikiran yang dapat menjatuhkanmu. Ada kemungkinan kamu dapat menghasilkan uang di dunia korporat. Selain itu, disarankan agar kamu kemungkinan besar pandai mengelola uang. Nah, jadi relate dengan kondisi keuangan kamu tadi ya, Gemini ya, bahwa kamu bisa memanage keuangan dengan baik. Mungkin dengan uang orang lain seperti menjadi bankir atau penasehat keuangan gitu ya. Nah, jadi mungkin kamu disarankan juga untuk menjadi penasehat keuangan atau mungkin mengelola uang dari investor ya untuk kamu jalani bisnisnya. Jika kamu mengelola uangmu sendiri, tetaplah positif dan jangan takut gagal. Dan kamu akan meraih kesuksesan. Ketahuilah bahwa ada banyak kekuatan dalam memiliki keyakinan pada diri sendiri. Jika tidak, kamu akan gagal karena sabotase diri. Jadi, pikirkan baik-baik jalan mana yang lebih kamu pilih. Makanya dari energi kamu ada intuisi. Untuk mendapatkan bantuan jika kamu membutuhkannya, kenakan warna bunga sakura. Nih seperti warna ini ya, nuansa merah muda atau opal ya. Oke Gemini, ini energi yang bisa aku tarik buat kamu di bulan April. Untuk yang positif, klaim energinya, mungkin yang negatif jadikan sebagai kewaspadaan. Dan buat kalian yang ingin memiliki kartu ya, beberapa jenis seperti yang aku gunakan di video ini, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan atau aku kaitkan ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.